Dalam kumpulan materi investasi saham syariah kali ini, kita akan berbagi topik tentang bermain saham tetapi rasa judi, berinvestasi dan membeli saham tetapi seperti berjudi. Video kali ini nomor ke-56, saya kasih judul main saham rasa judi. Misalkan seseorang membeli saham pada harga tertentu. Kemudian harga saham tersebut turun setelah ia membelinya. Maka kemudian ia menggerutu, waduh, kenapa ya harga sahamnya kok malah turun? Saya salah beli, salah waktu. Gerutuan ini mirip seperti ketika seseorang sedang berjudi dan kalah. Waduh, kenapa tadi saya memainkan kartu itu? Semestinya kartu yang ini supaya saya tidak kalah. Kedua kejadian di atas merasakan atau mencerminkan kekecewaan yang sama, yaitu kekecewaan kekalahan. Dan begitu juga misalnya ketika seseorang menjual saham. Setelah itu, harga saham tersebut malah tambah naik. Dia juga menggerutu, waduh, kenapa saya terlalu cepat menjualnya? Semestinya menunggu dulu tambah naik lagi. Nah, hal ini sama juga seperti seseorang yang menang dalam taruhan. Walau menang, dia juga tetap menggerutu. Waduh, nilai taruhan saya tadi kurang besar. Kenapa tadi nggak menambah taruhan dulu ya? Kekecewaan di atas sama, yaitu sama-sama ingin untuk untung lebih besar. Ada greedy, serakah. Itulah beberapa contoh seseorang yang bermain saham rasa judi. Mereka kecewa akan sesuatu yang terjadi di masa depan karena tidak sesuai dengan harapan. Nah, akankah kita kecewa kepada sesuatu yang kita tidak memiliki kuasa untuk memastikannya? Karena kepastian yang akan terjadi di masa depan bukan hak kita. Kekecewaan seperti inilah yang harus dihindari, yang saya sebut sebagai kekecewaan spekulasi atau judi. Sesungguhnya bukan kemampuan kita untuk mengendalikan dan menentukan dengan pasti apakah harga saham suatu perusahaan naik atau turun, yang kemudian kita bertaruh untuk sesuatu yang akan terjadi di depan kita. Nah, kalau kita bermain di area ketidakpastian ini, itulah yang saya sebut dengan spekulasi atau judi. Sebenarnya yang kita bisa adalah menghitung apakah harga saham suatu perusahaan tersebut masuk kategori mahal atau sedang murah. Itu yang bisa kita lakukan secara pasti. Berikut kita lihat beberapa contoh. Misalnya, ketika kita atau seseorang membeli saham Kimia Farma di sekitar harga di sini, kemudian setelah dia beli harganya turun, maka dia akan kecewa. Waduh, kenapa tadi saya beli di harga ini padahal
akhirnya turun. Itulah yang tadi kita sebut sebagai kekecewaan spekulatif. Kalaupun dia membeli di harga yang sudah murah kemudian naik, barangkali ketika harga naik di sini dia jual, kemudian harganya tambah naik lagi. Dia tetap saja kecewa, waduh kenapa terlalu cepat saya jual, padahal masih naik lagi. Itu juga kekecewaan spekulatif, ada rasa greedy atau serakah, ingin untung lebih besar lagi. Begitu juga kita lihat grafik saham Bumi Resources seperti ini, seperti grafik yang ada ini. Bisa saja kita membeli di daerah sini, kemudian ternyata setelah dibeli malah harganya turun, padahal kita berharap harganya naik. Nah, itulah kekecewaan spekulatif yang sebenarnya ketika kita berada di sini, kita tidak pernah tahu apakah dia akan tambah naik atau dia akan turun. Kita baru tahu setelah semua itu terjadi, seperti grafik yang sekarang kita lihat, sehingga bisa saja kita berbicara, oh ternyata saya jangan beli di sini, tetapi belinya harus di tempat yang setelah harga sahamnya murah. Tetapi kalau setelah terjadi, tentu kita baru tahu apakah yang kita lakukan itu salah atau benar ketika kita berspekulasi. Berikut grafik saham perusahaan yang lain. Indah Kiat Pulp and Paper. Bisa saja ketika kita membeli saham Indah Kiat ini di daerah sini, kemudian sahamnya naik, kita merasa sudah cukup, kemudian kita jual. Setelah dijual, ternyata sahamnya tetap naik. Muncul lagi rasa kecewa, ternyata harganya naik lagi, kenapa saya terlalu cepat menjualnya? Itulah selalu terjadi kalau kita berspekulasi. Kemudian bisa juga kita beli ketika dia sudah naik di atas, kita berharap dia tambah naik, ternyata harga sahamnya turun dan tambah turun. Kemudian kita juga akan menggerutu, ternyata kita membeli di waktu yang salah. Akan terus terjadi seperti itu hal-hal yang sifatnya spekulatif. Begitu juga kalau kita lihat grafik harga saham United Tractor, UNTR. Dari grafik ini bisa saja kita membeli di harga yang kita rasa sudah murah, ternyata setelah kita beli harganya tambah murah. Kemudian bisa juga kita menjual di harga yang sudah naik, setelah kita jual bisa saja kemudian harganya tambah naik. Demikian seterusnya. Karena kita tidak tahu ketika kita berada di sini, apa sebenarnya yang akan terjadi di depan. Sampai semua itu telah terjadi, baru kita paham dan melihat bahwa ketika saham itu kita jual di harga di sini, ternyata belum maksimal karena masih bisa naik. Demikian kira-kira perilaku spekulatif ketika kita membeli dan menjual saham. Padahal berinvestasi bukan spekulasi harga saham. Bukan masalah kalah atau menang, menebak atau menganalisa, menerka apakah harga saham ke depan akan naik atau turun. Tetapi investasi adalah masalah pertumbuhan bisnis yang nyata di lapangan dari perusahaan yang kita miliki sahamnya. Akan tetapi, kenapa seseorang tetap saja suka berspekulasi, walau kadang kalah atau menang? Karena ternyata sensasi perasaan tegang
saat menunggu hasil menang atau kalah menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi pelakunya. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitas di area otak yang terhubung dengan saraf dopamin yang dapat memberikan rasa bahagia. Terbentuknya hormon endorfin, hormon bahagia di dalam tubuh yang berkaitan dengan kesenangan saat seseorang sedang berspekulasi. Bahkan ketika seseorang kalah, tubuh mereka masih tetap memproduksi adrenalin dan endorfin. Pada tahap ini, motivasi seseorang untuk berspekulasi bukan lagi soal mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai sarana hiburan bagi dirinya sendiri. Atau bisa juga orang senang berspekulasi karena kebiasaan seseorang untuk lebih berorientasi pada hasil daripada berorientasi pada proses dalam mencapai sesuatu. Jadi perilakunya result oriented, bukan proses oriented. Itulah beberapa hal yang harus diwaspadai dan kita kendalikan supaya kita tidak terjerumus dalam perilaku spekulasi ketika membeli saham. Sekali lagi, keberhasilan yang baik dalam berinvestasi tidak terletak pada keberuntungan spekulatif, tetapi adalah pada pertumbuhan bisnis nyata, real, yang dilakukan oleh perusahaan yang kita miliki sahamnya. Kembali tentang judi atau spekulasi, judi memang membuat seseorang jadi kecanduan, terlebih-lebih ketika seseorang itu pernah berhasil mendapatkan untung. Sehingga pejudi tidak lagi peduli berapa kerugian yang dialami berikutnya, berapa banyak uang yang akan dia habiskan. Selama uangnya masih belum ludes, para pejudi akan terus berjudi. Padahal judi kerap kali membuat orang mengalami stres berat, terlebih-lebih ketika ia kalah, apalagi sampai berhutang. Nah, kalau sudah stres, tentu banyak permasalahan baru yang akan muncul, mulai dari masalah kesehatan, keuangan, bahkan hubungan dengan orang dekat bisa jadi berantakan. Ketika seseorang berspekulasi, sebenarnya antara menang dan kalah hanya beda tipis. Jadi 50-50. Salah membeli bisa aja dia rugi besar. Atau kebetulan tepat membeli bisa untung besar. Padahal naik atau turun harga saham adalah sesuatu yang tidak bisa kita tebak dengan pasti, karena hal itu adalah sesuatu kejadian di masa depan. Tidak ada orang yang bisa menebak dengan pasti apa yang akan terjadi dengan harga saham di masa depan dalam jangka pendek. Kecuali kita hanya bisa atau mereka bisa menganalisa dugaan-dugaan dengan kemungkinan iya atau tidak 50-50, setengah-setengah. Sebagaimana halnya hal itu adalah spekulasi atau judi. Nah, bisa saja sehingga seseorang merasa sedang sukses berinvestasi, padahal ia sedang sukses berspekulasi atau judi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang investor? Perhatian seorang investor tidaklah pada naik atau turunnya harga saham, tetapi seorang investor fokus pada kinerja bisnis perusahaan dan prospek dari sektor bisnis tersebut. Seorang investor menghabiskan waktunya dengan banyak membaca dan mempelajari pertumbuhan usaha secara real, secara nyata di lapangan, dan mencermati kemampuan perusahaan dalam mendatangkan laba dari waktu ke waktu. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang investor. Lalu apa yang diketahui oleh seorang investor tentang harga saham? Yang jelas seorang investor tidak tahu cara menerka dan menganalisa
akan naik atau turunnya harga saham. Tetapi yang ia tahu adalah tentang harga saham itu apakah lagi murah atau mahal. Dan kemudian ia membelinya ketika murah. Harapan pertumbuhan investasi bagi seorang investor sejalan dengan harapan terhadap pertumbuhan bisnis real, bisnis nyata dari perusahaan yang ia miliki sahamnya, dan hal itu adalah sesuatu yang realistis serta mudah untuk dipelajari, mudah juga untuk diikuti dari perusahaan tersebut. Jadi dengan memilih dan memiliki saham suatu perusahaan yang terbaik di sektor bisnis yang prospeknya bagus, dan kemudian hanya membeli sahamnya ketika murah, maka seorang investor tidak perlu greedy, tidak perlu fearful, tidak perlu takut berlebihan dan serakah, dan tidak perlu berspekulasi atau berjudi. Seorang investor tidak akan membawa rasa dan suasana spekulasi atau judi dalam kegiatan ia berinvestasi. Dan juga seorang investor tidak akan membawa keuntungan spekulasi ke dalam kehidupan keuangannya. Itulah makanya seorang investor selalu terlihat santai, rileks, dan menikmati hari-harinya dengan tenang. Demikian berbagi kita kali ini, dan terima kasih.